Ducati tidak menyangkal besarnya kasus Marc Marquez dan mentatakan mustahil comeback di Mugello. Absennya Marc Marquez tanpa batas waktu pasca Grand Prix Catalan telah menjerumuskan Borgo Panigale ke dalam ketidakpastian taktis dan medis yang sangat besar, hingga membuat kubu Ducati tidak lagi memiliki kendali penuh atas situasi yang melingkupi sang juara. Davide Tardozzi selaku Direktur Olahraga Ducati Lenovo Team secara terbuka mengakui kekhawatiran pihak pabrikan dengan menolak untuk menetapkan tanggal pasti kembalinya Marquez ke lintasan. Tardozzi bahkan menegaskan bahwa membicarakan peluang Marquez untuk kembali mengaspal di sirkuit Mugello pada tahap pemulihan ini merupakan suatu hal yang sama sekali tidak mungkin. Di balik penampilan luarnya yang sempat menunjukkan kilasan kejeniusan, kenyataan fisik Marquez jauh lebih serius karena ia diketahui telah balapan selama berbulan-bulan dengan skrup yang bergeser di bahu kanannya akibat kecelakaan hebat di Indonesia pada tahun 2025, yang kemudian menekan saraf radial dan menyebabkan hilangnya kekuatan lengan secara berkala. Sikap khas Marquez yang cenderung obsesif untuk selalu balapan dengan segala cara dan sengaja menyembunyikan parahnya rasa sakit dari tim teknisnya kini telah mencapai batas kemampuan tubuhnya sendiri. Kecelakaan brutal saat sesi sprint di Le Mans yang menyebabkan patah tulang metatarsal kelima pada kaki kanannya akhirnya memaksa terjadinya penghentian total, sekaligus memajukan jadwal operasi bahu dan kaki yang kini telah berhasil dilakukan di Madrid. Meskipun kedua intervensi bedah tersebut dinyatakan berjalan sukses oleh Tardozzi, ketidakpastian sportivitas mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan Marquez untuk kembali ke tingkat performa MotoGP yang dapat diterima masih sangat masif, terlebih sirkuit fisik seperti Mugello dikenal sangat tidak ramah bagi kondisi bahu yang rapuh. Kini, dengan situasi di mana sang juara bertahan harus absen lama dan membuat kejuaraan 2026 kian tak terjangkau akibat tertinggal 71 poin dari Marco Bezzecchi, keheningan dari pihak Ducati mengenai tanggal kembali sang pembalap menjadi sebuah pengakuan nyata akan besarnya kerentanan yang tengah dihadapi oleh tim raksasa tersebut. Rencana Martin ke Yamaha belum resmi dan terancam gagal. Jorge Martin ke Yamaha. Ternyata ini belum selesai. TNT Sports menjatuhkan twist baru. Kesepakatan yang telah lama diyakini telah disegel sekarang sedang digambarkan lebih sebagai perjanjian kerahasiaan, bukan kontrak penuh yang mengikat secara hukum. Rumor awal membuat Martin menjadi pusat proyek jangka panjang Yamaha setelah Fabio Quartararo menuju Honda pada 2027. Tapi kemudian Aprilia meledak musim ini. Race GP berubah menjadi salah satu sepeda tercepat di grid. Dan Martin, baru menyapu Le Mans, sekarang memiliki alasan yang sangat kuat untuk tinggal. Suzy Perry dari TNT Sports mengatakan situasinya jauh dari final. Bos Aprilia Massimo Rivola dilaporkan putus asa untuk menjaganya. Di sisi lain, Neil Hodgson tetap yakin kontrak dengan Yamaha telah ditandatangani. Hasil tangkapan, klausa tambahan dan perjanjian sampingan mungkin membuat segalanya lebih berantakan daripada kelihatannya. Jika Martin memutuskan untuk tinggal di Aprilia, efek domino bisa sangat besar. Nama-nama seperti Francisco Bagnaia dan Pedro Acosta terjerat di web pasar pengendara yang sama. Pilihannya sekarang mengarah ke dua jalur, tetap dengan sepeda yang sudah terbukti menjadi pemenang balapan, atau berkomitmen pada proyek baru Yamaha yang tidak pasti. Jika ini tentang kinerja sepeda, itu tidak sepenuhnya bertambah, karena tidak ada yang benar-benar tahu di mana mesin akan berdiri di 2027. Terbongkar orang di belakang Veda Ega buka orang sembarang, dia mantan mekanik murid Marquez. Leonardo Gialini merupakan mekanik balap profesional asal Italia yang kini menangani motor milik Veda Ega Pratama, di ajang kejuaraan dunia. Sebelum bergabung bersama Veda, ia sudah lebih dulu dikenal sebagai salah satu mekanik muda berbakat di padok balap junior Eropa. Kariernya mulai mencuri perhatian setelah menempuh pendidikan di Monlau Motul Technical School di Barcelona, Spanyol, akademi motorsport elit yang telah melahirkan banyak mekanik dan engineer profesional dunia balap. Pada musim 2024, Leonardo dipercaya menjadi mekanik utama untuk pembalap Spanyol Máximo Quiles di ajang Junior GP dan Red Bull MotoGP Rookies Cup. Bersama Leonardo, Quiles sukses menutup musim dengan kemenangan di Motorland Aragon sekaligus finish di posisi ketiga klasemen akhir dunia.
Kini, Leonardo menjadi bagian penting dalam perjalanan Veda Ega Pratama di Moto3 2026 bersama Honda Tim Asia. Berkat dukungan teknis timnya, Veda berhasil mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium Moto3 setelah finish ketiga pada musim 2026. Kabar terkini Alex Marquez operasi berjalan dengan sukses. Pembalap tim Gresini Racing, Alex Marquez sukses menjalankan operasi tulang selangka kanan. Kini ia diizinkan oleh pihak dokter untuk meninggalkan rumah sakit. Tim Gresini Racing lewat akun Instagramnya menginformasi jika Alex Marquez dalam kondisi baik. Alex Marquez berhasil menjalani operasi untuk cedera patah tulang selangka kanannya, yang distabilkan dengan pemasangan plat, oleh Ana Carreras, David Benito, dan Paula Barragan di Rumah Sakit Umum Catalunya. Dia akan meninggalkan rumah sakit sore ini, tulis Gresini. Francisco Pecco Bagnaia merasa dirinya tidak pantas mendapatkan podium ketiga setelah melewati balapan utama MotoGP Catalunya 2026 yang berjalan penuh drama dan insiden keras. Pembalap Ducati Lenovo ini mengaku masih merasa terguncang dan linglung akibat ikut terseret ke area gravel setelah tidak sengaja menabrak motor Johan Zarco yang mengalami kendala pengereman di awal balapan. Meskipun benturan di gravel terasa sangat keras hingga membuat lehernya harus menahan beban benturan yang kuat, pembalap asal Turin ini tetap memaksakan diri kembali ke pit untuk menaiki motor cadangannya demi bisa ikut serta dalam balapan saat restart. Namun, efek dari kecelakaan parah tersebut membuatnya tidak bisa tampil maksimal dan balapan dalam kondisi normal layaknya pembalap lain di lintasan. Memasuki jalannya balapan setelah restart kedua, kondisi fisik Pecco justru semakin memburuk di mana dirinya mulai merasakan pusing yang hebat setiap kali mencoba melakukan pengereman keras di atas motor berkecepatan tinggi. Meski harus melambat demi keselamatan diri dan tidak ingin menimbulkan masalah bagi pembalap lain, ia secara luar biasa mampu bertahan hingga lap terakhir dan berhasil menyentuh garis finish di posisi keempat. Keberuntungan kemudian berpihak padanya setelah Joan Mir yang finish kedua dijatuhi penalti waktu 16 detik akibat melanggar aturan tekanan ban, sehingga posisi ketiga secara otomatis dihibahkan kepada Pecco. Kendati mendapatkan berkah podium tersebut dan berhasil naik ke peringkat ke-8 di klasemen sementara dengan total 63 poin, juara dunia dua kali ini dengan jujur menegaskan bahwa dirinya merasa tidak pantas berada di posisi ketiga karena situasi fisik serta jalannya balapan yang ia lalui hari itu.